mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappenas beserta rombongan yang telah dilantik. Kami silakan menuju meja penandatanganan. Bukan, fakta integritas. Coba nanti saya tunjuk satu-satu ya. Apa maksudnya itu? Kasih contoh aja. Nomor 1, berperan secara aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan korupsi, kolusi nepotisme, dan serta tidak melibatkan di dalam perbuatan tercela. Coba apa itu? Bagaimana itu? Contoh, kasih contoh. Cepat aja. Tidak melakukan korupsi ataupun pelanggaran hukum. Nepotisme. Nepotisme terkait konflik-konflik rakyat. Masih bisa tidak lulus ya, kalau you tidak tahu ini sumpah fakta ini. Masih bisa dia nulis. Pasti dia. Ini penting sekali. Dan ada pejabat, saya tanya tidak paham. Makanya saya copot, salah satu saya copot. Ini coba baca. Apa maksudnya itu? Tidak meminta dan tidak menerima pemberian secara langsung ataupun tidak langsung, suap hadiah, bantuan, atau tidak sesuai ketentuan berlaku. Coba yang paling turun, apa itu maksudnya? Jelas sekali Pak Menteri tidak menerima bantuan, menerima sumbangan maupun pemberian dari pihak manapun terkait dengan tugas jabatan. Oke, semuanya ya. Perhatikan yang saya tanyakan ini. Nomor 4, menghindari pertentangan kepentingan, konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. Ngerti nggak itu? Kasih contoh deh. Yang nomor 1. Ya. Contoh, apa contohnya? Konflik of interest adalah konflik kepentingan yang berkaitan dengan Contoh. jabatan. Contohnya, ketika saya sebagai kepala biro menyusun aturan tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi jauh dari konflik of interest. Seperti itu. Oh, jauh di belakang. Oh, iya, di apa namanya? Yang suruh, coba suruh. Konflik of interest, bagaimana itu? Bacanya nanti. Tidak mengambil keuntungan secara pribadi. Yang ditanya Bu. Iya. Keluarga. Ibu paling ujung. Konflik interest. Iya. Contohnya. Contohnya kalau saya misalnya sebagai biro OSA yang menerima pegawai tidak mengutamakan keluarga saya jika tidak memenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan Masalah korupsi bagaimana contohnya? korupsi salah satu yang dilakukan Kolusi. Kolusi. Kolusi contohnya adalah melakukan sesuatu yang saling menguntungkan beberapa pihak yang tidak sesuai dengan aturan. Ini tidak pernah terjadi di saya yang sibuk dapatkan semua yang membuat. Nomor 6, akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Ada nggak yang selama berdiri di kementerian melaporkan itu? Tapi yang sudah senior di sini gitu, nggak ada ya? Yang terakhir dan ketiga, bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Pojok di belakang, apa konsekuensinya?
Apa itu contohnya? Benar itu. Yang sana pojok. Kalau melanggar siap untuk coba jabatan. Sudah. Enggak komen. Jadi gini nih, ada yang tidak paham. Saya panggil pelanggar, iya Pak. Saya tidak ketahui. Masa saya tidak ketahui tanda tangan? Ada juga keluarganya diikutkan tender. Kalau saya mau melakukan, saya punya power di sini, tapi itu tidak boleh. Bahkan keluarga itu saya larang bertamu ke sini. Hari ini 14 kami copot, non-job dan diperiksa. Itu nggak boleh. Hati-hati, tidak ada membajakan. Nggak boleh. Kami dapat, langsung saya copot. Nggak ada gunanya pidato, iya. Sumpahnya dia lupa. Ngerti nggak? Seluruh yutan tangan pertanggungjawabkan. Paham? Seluruh kamu tangan pertanggungjawabkan. Dunia akhirat, bukan di dunia saja. Kalau ada korupsi, dilaporkan. Jangan libatkan teman main proyek. Kalau ada yang tekan, lapor sama saya. Selesai. Sangat sederhana. Ya, ingat itu sumpahnya. Ulang-ulang nanti. Kita ketemu, saya suruh hafal. Hafal itu. 7 itu wajib hafal. Hafal ya. Mulai minggu depan kita ketemu, tiba-tiba saya tanya. Biasa saya ingat. Tahun depan bisa saya tanya. Hafal. Nomor 1, nomor 2, nomor 2. Hafal dan lakukan. Pak Sekjen, semua yang sumpah itu wajib dihafal. Eselon 1, eselon 2. Supaya hafal kan. Kayak Pancasila itu 5 sila. Terus ditanya apa maksudnya ini, ya? Kalau saya dapat, saya copot. Nah, kemudian berhentilah titik dirinya. Ada satu orang harusnya lulus. Titik ke keluarga saya. Memang keluarga itu saya sangat hormati. Terpaksa saya cari alasan setengah mati. Saya setengah mati cari alasan untuk nggak boleh. Kalau di titik ini dia bercerita nanti bahwa saya ketemu keluarganya Mentang, ketemu keluarganya, diundang yang lain supaya pergi di titik juga. Paham nggak maksudku? Apa tidak rusak di sistem? Meritokrasi, merit system. Siapa yang berhak? Ini 99% mungkin. Kalian itu saya cuma lihat angka, tanya kinerja atasannya, selesai. Di antara kalian nggak ada lobby kan? Ada satu lobby, saya coret. Harusnya dia lulus, nggak boleh. Dulu 7 tahun yang lalu, eselon 1 sudah saya mau nanti. Tiba-tiba saya ditelepon salah satu pejabat negara, pejabat alih. Kenapa penyakit itu nanti menular? Saya tanya kalian, setuju nggak dengan meritokrasi? Setuju nggak diperlakukan adil sesama kalian? Iya, hari ini. Jadi yang dicopot juga Pak Irjen, yang dicopot silakan diperiksa 3 bulan. Ya Pak Irjen, ya. Periksa 3 bulan. Kalau terbukti dan itu fatal, serahkan penegak hukum. Ya, kita lihat. Tapi kalau tidak terbukti, kita ambil kembali, naikkan kembali. Kita harus adil, kita harus fair. Ya, sekali lagi, jangan lagi lebih baik mengusulkan. Ini butuh anggaran, ini butuh anggaran. Usulkan ke dirjennya. Jangan main tabrak-tabrak. Ini non budgeter, ini uang titik-titik. Nggak boleh minta-minta keluar, terutama ke pihak ketiga. Ya, nggak boleh. Itu laporan masuk semua ke saya. Yang dapatkan itu bukan Irjen, bukan anggotanya, Pak Kurniawan mana? Bukan dia. Lapor Pak Amran, karena orang percaya kalau ada laporan masuk di saya,
Orang percaya rahasianya saya jaga. Saya sudah 8 tahun, itu laporan dari luar. Ya, laporan dari luar. Oke? Yuk, kita sayang anak istri. Itu ada bupati ditangkap cuma berapa? 100 juta. Apalagi ini miliaran. 100 juta. Yuk tidak mau jaga nama, kehormatan anak cucu. Nanti neneknya dulu ini ditangkap. Ini neneknya dulu dikorupsi. Itu tidak malu. Ya. Oke. Selamat bertugas. Seluruh yang lainnya saya terima kasih.